Perkenalkan, nama saya Basilius Sugento, kelas PAGA 1, NIM 1710416408, semester 7. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan dosen pengampu Adi Musalim SMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja, soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berikan contohnya atau pengertian pemasaran internasional. Di sini pengertian pemasaran internasional yaitu pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pemasaran internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Selanjutnya, contoh dari pemasaran internasional ialah di sini saya ambil perusahaan McDonald yang perusahaan fast food ternama. Ketika perusahaan McDonald masuk di India, mereka lantas melakukan pelintasan efektif sebelum memusatkan perhatian pada menu yang ditawarkan untuk konsumen India. Seluruh menu McDonald di India akhirnya dibuat khusus sesuai selera konsumen India agar perusahaan ini mampu bertahan dan eksis di negara-negara tersebut. Intinya, perusahaan internasional ialah contohnya perusahaan yang menjual produk, barang atau jasa ke luar negeri yang dilakukan transaksi antar negara. Berikutnya, soal nomor 1 yang bagian B, apa perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global? Di sini pemasaran global mengandung pengertian yang sama yang sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan bukan bagi kita para akademisi. Pemasaran global, istilah tersebut sering dianggap sama artinya bila kita sedang membicarakan suatu yang umum berkaitan dengan konteks pasar di luar jangkauan. Dan pengertian mengenai istilah internasional dan global baru jelas perbedaannya bila kita menggunakan kedua istilah tersebut dalam kaitan dengan jenis-jenis perusahaan yang bergerak di pasar luar negeri, yang tentu saja akan terdapat strategi pemasaran serta aspek-aspek lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 yang soalnya adalah mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional. Di sini mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Karena manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas, di sini secara internasional. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Faktor pendorongnya ada beberapa. Yang pertama ialah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negeri. Yang selanjutnya soal nomor 4, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan.
Di sini definisi hambatan perdagangan internasional yaitu ada beberapa. Yang pertama, tarik atau bea cukai. Yang kedua, kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk mengatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yang ketiga, subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. 4, muatan lokal. Yang selanjutnya, peraturan administrasi, peraturan anti dumping. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan. Di sini jawabannya, alasan untuk perusahaan melakukan segmentasi pasar adalah yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan, dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Selanjutnya jawaban nomor 6 tentang link video, dan pertanyaannya ialah tentang apa judul dari video tersebut dan siapa pembaca dari video tersebut, apa yang dijelaskan dalam video tersebut, dan apa yang saudara dapatkan dari video tersebut, dan teori-teori apa saja yang Anda dapatkan. Di sini di video di atas ialah yang berjudul memasuki pasar internasional dengan ISO 9000 sistem manajemen mutu. Dan di sini pembaca dari video tersebut ialah yang pertama Erika Nada, yang kedua Gusti Agung SKM, yang ketiga Nabila Gusti P, yang keempat Rinaldi Garpimus P, Usi Uswana, dan juga Yaser Badawi. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Di sini di video ini menjelaskan tentang yang pertama standar ISO dalam perdagangan, yang kedua pasar tunggal Eropa, yang ketiga tentang ISO 9000 dan aspek mutu. Yang selanjutnya soalnya, apa yang saudara dapatkan dari video dan teori-teori apa saja yang Anda dapatkan. Di video tersebut di dalam videonya juga saya bisa memahami banyak hal tentang pemasaran internasional dengan standar ISO 9000 dan penjelasan lebih menjalankan tentang mutu. Baik, itulah jawaban dari saya tentang UTS manajemen pemasaran internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.